Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan Brahma Vidya. Namun sebelum itu alangkah baiknya saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibtu Dapi Sembarananda dengan NIM 2311031174. Saya dari Rombal 42 Agama Hindu dan dengan nomor urut 10. Baik, tanpa berlama lagi saya akan mulai presentasinya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait Brahma Vidya, kunci memahami ketuhanan, kemudian memaparkan tentang kesadaran akan ketuhanan melalui yoga, dan yang ketiga yakni membahas secara singkat tentang konsep ilmiah dalam Brahma Vidya, kemudian memaparkan tentang kesadaran akan ketuhanan melalui yoga, dan yang terakhir yakni memberikan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Saya mulai dari yang pertama yakni Brahma Vidya, kunci memahami ketuhanan. Brahma Widya adalah salah satu cabang ilmu utama dalam agama Hindu yang khusus membahas tentang ketuhanan. Dalam bahasa Sanskerta, Brahma mengacu pada Sang Pencipta yang dianggap sebagai sumber segala sesuatu. Kedudukan dari Brahma Widya atau ilmu kemurnian Brahman atau Desaya Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam agama Hindu merupakan hal yang mendasar dan penting. Pada pustaka Brahma Sutra 1.1.1 dijelaskan bahwa cara mencapai tujuan akhir semua umat Hindu yakni moksha atau nirwana adalah dengan mengenal Brahman atau Ide Sang Yang Widiwasa dengan baik. Jika dilihat dari segi etimologi, Brahma Widya merupakan ilmu yang mempelajari tentang kemurnian Brahman atau Ida Sang Yang Widiwasa dalam segala aspeknya untuk memahami keberadaannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Salah satu-satunya jalan ke depan adalah dengan mempelajari kitab suci. Pernyataan Sastrayunitwat dalam Brahma Sutra 1.1.3 menekankan bahwa ini adalah kitab suci Weda dan sastra agama. Inilah sumber utama untuk memahaminya. Pernyataan ini dipegang teguh dan diyakini oleh setiap individu umat Hindu karena faktanya yang tidak terbantahkan. Brahma Widya atau teologi adalah ilmu tentang Tuhan. Di dalam sastra Sanskerta dan berbagai kitab suci Hindu, ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dinamakan Brahma Widya atau Brahma Tattwajnana. Brahma Widya adalah upaya untuk memahami dan menyerap aspek ketuhanan dan dari realitas. Konsep ajaran Brahma Widya harus dipahami oleh umat Hindu karena keterkaitannya dalam membangun strada dan bakti, sehingga umat tidak memiliki keraguan dalam memahami Brahman dan tidak menimbulkan pertentangan atau perselisihan apabila setiap orang memiliki pemahaman terhadap konsep Brahman yang berbeda-beda. Ajaran Hindu meyakini bahwa setiap orang memiliki kemampuan spiritual yang berbeda-beda, sehingga segala perbedaan tidak perlu untuk dipertentangkan, asalkan tujuan semuanya adalah untuk meningkatkan kepercayaan terhadap keberadaan Brahman dan meningkatkan rasa bakti sebagai implementasinya. Kemudian submateri yang kedua yakni kesadaran akan ketuhanan melalui yoga. Salah satu cara untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang ketuhanan dalam Brahma Widya adalah melalui latihan yoga. Yoga adalah sistem mental dan fisik yang memungkinkan seseorang menyatu dengan aspek ketuhanan. Secara etimologi, yoga berasal dari bahasa Sanskerta kuno yakni yuj yang berarti penyatuan diri. Yoga sendiri memiliki tiga makna yang berbeda, terdiri dari penyerapan atau samadhi yujate, menghubungkan atau yunakti,
dan pengendalian yaitu Yojanti. Definisi yoga adalah suatu ilmu yang menjelaskan hubungan antara fisik, mental, dan spiritual manusia untuk mencapai sistem kesehatan menyeluruh atau holistik yang berasal dari kebudayaan India kuno. Yoga untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang tokoh legenda India yang hidup sekitar tahun 200 hingga 500 Masehi. Sebelum Masehi bersama Patanjali dalam buku Yoga Sutras. Dalam konteks ini, yoga bukan hanya sekedar latihan fisik, tapi juga sarana merenung dan berhubungan dengan Sang Pencipta. Yoga sendiri mempunyai banyak jenis, antara lain yang pertama yakni Hatha Yoga atau yoga fisik. Hatha Yoga merupakan salah satu jenis yoga dengan sistem pelatihan menggunakan berbagai teknik membentuk sikap tubuh atau asana, dibarengi dengan teknik pernapasan atau pranayama untuk mencapai keseimbangan antara dua kekuatan yang berbeda di dalam tubuh, seperti tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah, kemudian tubuh bagian kiri dan tubuh bagian kanan. Lalu tarikkan napas dan hembuskan nafas, energi positif dan energi negatif dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yakni Bhakti Yoga atau yoga renungan. Selain Hatha Yoga, yoga juga memiliki salah satu bagian yang bertujuan untuk memfokuskan diri untuk menuju hati, yakni Bhakti Yoga. Bhakti Yoga ialah jenis yoga yang memiliki tujuan yakni memusatkan diri untuk menuju hati. Kalau seorang yogi berhasil menerapkannya, maka ia akan mampu melihat kelebihan orang lain dan cara untuk menangani sesuatu hal. Keberhasilan dari penerapan yoga ini juga membuat yogis menjadi lebih welas asih dan lebih menerima segala yang ada di sekitarnya. Karena dalam yoga ini diajarkan untuk mencintai alam dan beriman kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga yakni Raja Yoga. Raja Yoga ialah salah satu macam yoga yang mengutamakan pada teknik meditasi dan konsentrasi. Yoga ini nantinya akan menuju pada bagaimana cara penguasaan diri serta menghargai diri sendiri dan sekitarnya. Raja Yoga adalah dasar dari Yoga Sutra. Kemudian yang keempat yakni Jnana Yoga atau yoga pengetahuan. Jnana Yoga merupakan jenis yoga dalam praktiknya memiliki tujuan untuk mencapai kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Teknik yoga ini cenderung untuk mengkombinasikan antara kepandaian dan kebijaksanaan, sehingga nantinya para yogin mendapatkan hidup yang bisa menerima sebuah filosofi dan agama. Kemudian yang kelima yakni Karma Yoga, yang berdefinisi setiap jenis yoga memiliki pendekatan berbeda untuk mencapai pemahaman tentang ketuhanan, namun semuanya bertujuan untuk mencapai kesatuan dengan ide Sang Yang Widi. Kemudian ada Tantra Yoga, yaitu jenis yoga yang agak sedikit berbeda dengan yoga lain. Bahkan ada yang berpendapat bahwa yoga ini memiliki kemiripan dengan ilmu sihir. Teknik yoga ini sendiri terdiri dari kebenaran dan hal-hal yang magis atau mantra. Tujuan teknik yoga ini yakni agar bisa lebih menghargai pelajaran dan pengalaman hidup. Setiap jenis yoga memiliki pendekatan yang berbeda untuk mencapai pemahaman tentang ketuhanan, namun semuanya bertujuan untuk mencapai kesatuan dengan ide Sang Yang Widi. Kemudian masuk materi yang ketiga yakni konsep ilmiah dalam Brahma Widya. Meskipun banyak unsur agama Hindu yang bersifat metafisik dan spiritual, Brahma Widya juga mengandung unsur-unsur yang relevan dalam konteks ilmiah. Konsep seperti Brahman, asal mula segala sesuatu, dapat dilihat sebagai usaha untuk memahami asal-usul alam semesta, di samping upaya ilmiah untuk mencapai asal mula alam semesta. Selain itu,
Konsep karma dalam agama Hindu menggambarkan hukum aksi dan reaksi, serupa dengan konsep sebab akibat dalam sains. Hal ini menunjukkan bahwa aspek-aspek tertentu dari agama Hindu mungkin menjadi suatu dasar bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan kehidupan manusia. Filsafat agama Hindu juga memberikan wawasan tentang konsep Tuhan. Filsuf Hindu yakni Adi Sankaracharya dan Swami Vivekananda mengembangkan pemahaman filosofis tentang aspek sakral agama Hindu. Misalnya, Adi Sankaracharya yang mengembangkan konsep Adwaita Vedanta yang mengajarkan bahwa ada kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara jiwa individu dan Brahman, Sang Pencipta. Ini adalah konsep filosofis mendalam yang mencakup pemahaman tentang Tuhan dalam agama Hindu. Kemudian masuk ke kesimpulan, agama Hindu memberikan wawasan tentang aspek sakral dalam alam semesta dan kehidupan manusia yang dapat dianggap mendasar untuk memahami realitas kita lebih dalam. Filsafat Brahmawija dan agama Hindu memberikan sumber daya yang kaya untuk memikirkan tentang bagaimana makna Tuhan dan tempat kita di dalamnya, serta bagaimana pemahaman ini dapat hidup berdampingan dengan pengetahuan ilmiah kita tentang alam semesta. Baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian informasi saat saya mempresentasikan materi ini. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.